Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 yang mana akan membawakan aplikasi optimasi pada produksi. Nah, di sini kita mengangkat optimasi biaya reparasi kapal dengan metode quality function development dan linear programming di studi kasus Galangan Surya PT Pelni Surabaya. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Resti, yang kedua ada Srileli Milenia, terus yang ketiga ada Patrick Willy, Alfawan, dan yang terakhir yaitu Cynthia Kartika. Nah, ini ada beberapa pembahasan kita. Yang pertama yaitu mengenai definisi, yang kedua yaitu CFD, terus selanjutnya adalah linear programming sendiri, terus survei. Nah, selanjutnya yang terakhir itu hasil pembahasan terus kesimpulan. Oke, yang pertama ini dibawakan oleh Srileli Milenia, silakan. Definisi optimasi. Optimasi didefinisikan sebagai proses untuk menentukan himpunan kondisi yang diperlukan untuk mencapai hasil terbaik dengan situasi yang diberikan. Terdapat 2 bentuk optimasi, yaitu fungsi dengan kendala dan fungsi tanpa kendala. Masalah optimasi dapat diselesaikan dengan pemrograman linear ataupun non-linear. Seiring dengan perkembangan zaman, maka permasalahan yang dihadapi manusia seringkali merupakan masalah non-linear. Suatu permasalahan optimasi disebut non-linear jika fungsi tujuan dan kendalanya mempunyai bentuk non-linear pada salah satu atau keduanya. Yang kedua, Quality Function Development atau QFD. Penilaian kinerja kualitas produksi dilaksanakan dengan alat analisis Quality Function Development atau QFD, yaitu suatu alat yang menggambarkan mekanisme terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan tersebut ke dalam kebutuhan teknis yang relevan. QFD mencakup monitor dan pengendalian yang tepat dari proses operasional menuju sasaran. Selanjutnya, manfaat utama penerapan QFD yaitu: pertama, rancangan produk dan jasa baru fokus pada kebutuhan pelanggan karena kebutuhan pelanggan tersebut sudah lebih dipahami. Yang kedua, kegiatan desain dapat lebih diutamakan dan dipusatkan pada kebutuhan pelanggan. 3. Dapat menganalisis kinerja produk atau jasa perusahaan terhadap pesaing utama dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan utama. 4. Dapat memfokuskan pada upaya rancangan, sehingga akan mengurangi waktu untuk perubahan rancangan secara keseluruhan, sehingga akan mengurangi waktu pemasaran produk baru. Kelima, dapat mengurangi frekuensi perubahan suatu desain setelah dikeluarkan dengan memfokuskan pada tahap perencanaan, sehingga akan mengurangi biaya untuk memperkenalkan desain baru. 6. Dapat mendorong terselenggaranya tim kerja antar departemen. Yang ketujuh, dapat menyediakan cara untuk membuat dokumentasi proses dan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Patrick Willy. Terima kasih Leli. Nah, selanjutnya akan saya menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu linear programming. Linear programming sendiri adalah suatu metode matematika dalam menentukan alokasi sumber-sumber untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Biasanya berhubungan dengan persoalan memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linear yang disajikan dalam ketidaksamaan linear. Nah, sesuai dengan penjelasan Iskandar tahun 2010. Dalam penelitian ini, linear programming digunakan dalam menghitung serta menganalisa biaya yang terdapat dalam proses reparasi kapal dengan berdasarkan koefisien yang didapatkan dari QFD. Selanjutnya, dalam linear programming dikenal 2 macam fungsi. Fungsi yang pertama, fungsi tujuan, yang dimana merupakan tujuan dalam linear programming dalam mengoptimalkan permasalahan fungsi kendala. Yang kedua, fungsi pembatas atau fungsi kendala, merupakan penyajian matematis dari batasan-batasan kapasitas yang tersedia dari sumber-sumber yang akan dialokasikan atau digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Alfawan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang keempat yaitu tahap survei. Pertama yaitu survei awal, kegiatan yang dilakukan
pada survei awal, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi pada objek penelitian, yaitu proses reparasi kapal di perusahaan PT Galangan Pelni Surya. Kedua, yaitu pengumpulan data sekunder, data biaya proses reparasi kapal, breakdown proses reparasi kapal, data penunjang tambahan yang dibutuhkan dalam lingkungan PT Galangan Pelni Surya. Selanjutnya data primer didapatkan dari pembuatan kuesioner yang akan disebarkan kepada responden. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu pengujian data. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat yang mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau struktur. Variabel respon teknis yang merupakan pekerjaan awal dari annual docking di Galangan Surya PT Pelni. Pelayanan umum, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh galangan kapal dengan seluruh pengerjaan di luar spesifikasi teknis. Pertama yaitu X1, pembuangan limbah kapal. X2 yaitu pemadam kebakaran. X3 pelayanan air tawar. X4 yaitu pelayanan listrik dan keamanan. X5 yaitu pelayanan kapal tunda dan pandu. X6 yaitu docking dan undocking. Perawatan dan perbaikan badan kapal. Pengerjaan yang dilakukan oleh galangan kapal yang berkaitan dengan lambung kapal. Yaitu X7 penyekrapan lambung dari biota laut. X8 pembersihan lambung dengan sandblasting. X9 yaitu pemeriksaan ketebalan plat. X10 pemasangan zinc anoda. X11 pengecatan lambung. X12 pemeriksaan kekedapan. X13 pengecetan syarat dan garis air. X14 pemotongan dan penggantian plat lambung. X15 pemotongan dan penggantian plat lunas. X16 pemotongan dan penggantian plat alas dalam. X17 yaitu pengetesan tangki double bottom. X18 pembersihan siches, perawatan dan perbaikan geladak. Pekerjaan yang dilakukan dalam perbaikan atau perawatan tiap-tiap dek lantai kapal. X19 pengecetan geladak. X20 pembersihan geladak. X21 perbaikan dan perawatan peralatan di geladak. X12 yaitu pemotongan dan penggantian plak geladak. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Baik, terima kasih. Yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah pengumpulan data-data primer dilakukan melalui penyebaran dua jenis kuesioner. Yang pertama, kuesioner A terdiri dari atribut kualitas, yaitu biaya atau harga, ketepatan jadwal, kesesuaian dengan repair list, standar biro klasifikasi, dan pelayanan servis dari galangan dengan tingkat kepentingan dari 1 sampai 5. Kemudian untuk kuesioner B terdiri dari atribut biaya atau harga, ketetapan jadwal, kesimpulan dengan repair list, standar biro klasifikasi, pelayanan atau servis dengan tahap reparasinya, pembuangan limbah kapal, pemadam kebakaran, A3 dan A-M. Dari tabel A di atas digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai kesimpulan yang akan diperoleh dari variabel yang ditanyakan kepada seluruh responden. Untuk tabel B di atas adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan respon teknis yang ada dengan atribut
kualitas yang sebelumnya telah diketahui kepentingannya. Linear programming untuk menentukan alokasi dana anggaran perbaikan kapal dengan memaksimalkan capaian sasaran kualitas reparasi pada annual reporting, memaksimalkan alokasi dana anggaran kapal dilakukan jika sesuai dengan permintaan pelanggan dan tetap memperhatikan kualitas yang telah dilakukan perhitungan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya kembali kepada moderator. Baik, akhirnya kita nyampe di kesimpulan. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode optimasi linear programming, yang mana pemrograman ini sangat cocok digunakan pada persoalan untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi linear yang disajikan dalam ketidaksamaan linear. Yang kedua yaitu penerapan quality deployment dan linear programming dalam penganggaran biaya pada proses reparasi kapal dapat digunakan secara optimal dalam memenuhi sasaran kualitas pengguna jasa atau yang memiliki kapal. Nah, mungkin itu sekian dari presentasi kelompok 17. Apabila sekiranya ada yang dipertanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.